Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu yujahidu fi sabilihi haqqal jihad wa dammara 'aduwwahu tagha fin nasi wal bilad. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنهى قائله عن المنكر والفساد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل النور والسداد اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العباد محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Tiada kata yang patut kita haturkan di siang hari ini hanyalah kalimat tasyakur dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayah dan taufiknya kita dapat melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Al-Manar, dalam rangka menunaikan salat Jumaah secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amaliah ibadah kita. Salawat dan salam terharukan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kelak kita bersanding bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita dan ketakwaan kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana sudah sama-sama kita pahami, menjadi mukmin tentu saja tidak cukup sekedar pengakuan, tetapi keimanan itu harus dibuktikan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Untuk membuktikan keimanan itulah banyak sekali tantangan dan godaan yang menghantui diri kita. Karena itu banyak sekali manusia yang sudah mengaku mukmin tapi tidak mampu menghadapi tantangan dan godaan. Akibatnya banyak di antara mereka yang telah jatuh ke jurang kesesatan, bahkan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diperlukan sifat istiqamah atau memiliki pendirian yang kuat untuk bisa menjadi mukmin yang sejati. Manakala seorang mukmin telah memiliki keistiqamahan, maka dia akan menjadi seorang yang berani dalam menegakkan kebenaran dan tidak takut dengan konsekuensi keimanan, bahkan tidak akan menyesal bila resiko betul-betul menimpa dirinya sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Sifat istiqamah ini menjadi lebih penting lagi untuk kita miliki, mengingat setan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menanamkan keraguan terhadap kebenaran ke dalam hati kita. Istiqamah itulah yang membedakan antara mukmin yang sejati dan mukmin yang palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman zuyyina lahu su'a 'amalihi fara'ahu hasana. Maka apakah orang yang dijadikan oleh setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang ditipu oleh setan. Quran surah Fatir ayat 8. Karena begitu penting sifat istiqamah untuk kita miliki, maka setiap kita harus berusaha untuk menumbuhkan ke dalam jiwa kita masing-masing. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, paling kurang ada 4 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa tergolong ke dalam kelompok orang yang istiqamah. Yang pertama,
manakala seorang muslim ingin memiliki keistiqomahan, maka dia harus memahami ajaran-ajaran Islam yang sempurna. Hal ini karena orang yang tidak paham itu dengan mudah terombang-ambing keraguan yang ditanamkan oleh syaitan dan para pengikutnya. Kalangan orientalis juga berusaha menanamkan keraguan ke dalam hati dan pemikiran kaum muslimin dengan penjabaran Islam versi mereka, bahkan terkesan ilmiah sehingga orang yang tidak paham Islam dengan mudah bisa meragukan Islam, bahkan berani mengugat ajaran Islam. Di samping itu, ada juga bisikan setan ke dalam hati dan pemikiran manusia. Misalnya, kalau masih muda jangan dulu terlalu taat dan saleh. Nanti saja kalau sudah tua, toh kita masih bisa bertaubat. Jadi kalau mau taat, nanti saja kalau sudah tua-tuaan. Sekarang ini mumpung masih muda, berpuas-puaslah dengan kemaksiatan, karena nanti kalau sudah tua tidak pantas berbuat maksiat. Begitulah bisikan setan ke dalam hati dan pemikiran manusia. Akan tetapi, kalau orang sudah mengenal dan memahami ajaran Islam dengan baik, dia tidak akan goyah dengan bisikan seperti itu. Dan itu pula sebabnya seorang muslim harus memahami ajaran Islam dengan baik dan jangan lakukan sesuatu dengan dasar taklid atau ikut-ikutan. Apalagi orang diikuti belum tentu benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Langkah kedua yang harus kita tempuh untuk menjadi orang yang istiqamah adalah taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat penting, mengingat apabila seorang muslim sudah merasa dekat dengan Allah, kemanapun pergi, dimanapun dia berada, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah, yang membuat dia tidak berani menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh." ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan mengetahui apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 77. Di antara cara yang bisa kita lakukan untuk selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat, puasa, zikir, tadabbur atau mengkaji Al-Quran dan beristighfar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Cara ketiga yang harus kita lakukan untuk beristiqamah adalah dengan bergaul kepada orang-orang yang lebih saleh dari kita. Hal ini karena memang sudah banyak orang yang semua baik berubah menjadi tidak baik. Salah satunya karena pengaruh pergaulan dengan orang yang tidak baik. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam satu hadisnya agar kita memperhatikan kepada siapa orang itu bergaul akrab. Beliau bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhaliluhu." Seseorang itu mengikuti agama kawannya, karena itu perhatikanlah kepada siapa orang itu berkawan. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Di antara pentingnya bergaul kepada orang yang lebih baik dari kita adalah kita akan menemukan kekurangan-kekurangan diri kita dari kebaikan teman kita tersebut. Hal ini karena menemukan kekurangan diri kita memang sangat sulit, apalagi kalau kita merasa sudah jadi orang baik.
Di samping itu, manakala seseorang bergaul kepada orang yang tidak baik, ia akan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan penyesalan orang yang demikian kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Quran surah Al-Furqan ayat 28. Sebelum kita sampai pada penyesalan yang demikian, maka dari sekarang kita harus bergaul akrab dengan orang-orang yang lebih baik dari kita. Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik. Pada dasarnya boleh-boleh saja kita bergaul dengan orang yang tidak baik dengan maksud dan tujuan memperbaiki orang itu. Dengan maksud demikian, insya-Allah kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Bahkan kita harapkan kepribadian kita yang baik berhasil mempengaruhi dirinya. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Cara yang keempat yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan keistiqamahan adalah dengan mengenal dan meneladani orang-orang yang terdahulu yang istiqamah. Dengan mengenal mereka, kita akan menyadari bahwa rasanya tidak pantas kita dengan sedikit penderitaan sudah tidak tahan karena penderitaan orang-orang terdahulu jauh lebih sulit dari yang kita hadapi. Begitulah kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita dapatkan bila kita membaca dan mengenal sahabat-sahabat Nabi yang bernama Bilal, Yasir dan Sumayyah misalnya. Di samping itu kita juga rasanya tidak pantas sampai lupa diri hanya karena kelebihan sedikit harta. Orang pada masa Rasul dengan harta yang mereka miliki, bahkan harta yang berlimpah, mereka tetap istiqamah. Begitulah diantara yang kita ambil pelajaran dari sahabat-sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Bahkan jauh sebelumnya kita sudah mendapatkan kisah-kisah tentang orang-orang yang istiqamah seperti Masyitah pada masa Fir'aun, Nabi Ibrahim pada masa Namrud, Nabi Ayyub dengan penyakitnya dan lain sebagainya. Bagi mereka miskin dan menderita tidak mesti harus putus asa, dan kaya serta berkuasa tidak mesti harus lupa diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab, ma kana haditha yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surah Yusuf ayat 111. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa iman setiap orang pasti akan dibuktikan oleh Allah dengan berbagai macam ujian, baik ujian yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan bila kita lihat dari sisi duniawi. Adapun bagi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, dia akan tetap istiqamah dalam arti berada di jalan yang benar, sehingga sebagaimana tadi sudah dikemukakan, susah tidak membuat dia putus asa dan senang tidak membuat dia lupa diri. Inilah yang disebut dengan istiqamah dalam kehidupan seorang muslim. Dalam kehidupan sekarang ini kita merasakan sebagaimana pentingnya istiqamah ini untuk kita tegakkan dalam kepribadian kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق الموجودات من الظلمة العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد
اللهم صل وسلم على محمد سيد الخلائق والبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والظالمين. اللهم انصر في بلدنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وفرق جمعية الكفرة والمشركين بعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.